Malam mencekam di hutan larangan, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Ada sebuah hutan yang terkenal angker. Penduduk setempat menyebutnya hutan larangan karena banyak orang yang pernah hilang di sana, terutama anak-anak. Menurut cerita turun-temurun, penghuni hutan itu adalah Wewe Gombel, sosok perempuan tua berwajah mengerikan yang suka menculik anak-anak yang ditelantarkan atau tidak diurus oleh orang tuanya. Cerita ini bermula pada suatu malam ketika Aisyah, seorang ibu muda, tidak menemukan anaknya, Rafi, yang baru berusia 5 tahun. Aisyah sibuk bekerja di sawah sejak pagi dan baru pulang saat matahari terbenam. Saat kembali, rumahnya kosong, pintu terbuka, dan mainan-mainan Rafi berserakan di halaman. Ibu, Rafi hilang, teriak tetangganya, Tini, seorang anak perempuan yang biasa bermain dengan Rafi. Aku lihat dia berjalan ke arah hutan siang tadi, tapi aku tidak berani mengejarnya. Mendengar hal itu, Aisyah segera mencari bantuan warga desa. Malam itu juga, sekelompok pria berdewasa membawa obor dan senter bersama-sama menyusuri hutan yang gelap dan penuh misteri. Sambil memanggil-manggil nama Rafi, mereka terus berjalan lebih dalam ke hutan, tetapi tidak ada jejak. Di tengah pencarian, tiba-tiba terdengar suara cekikikan halus, seperti tawa seorang wanita. Suara itu datang dari arah pepohonan besar di ujung hutan. Salah satu warga yang lebih tua, Pak Darto, tiba-tiba berhenti. Itu Wewe Gombel, berisiknya gemetar. Dia ada di sini. Warga lain merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu legenda tentang Wewe Gombel, makhluk yang menculik anak-anak dan menyembunyikannya di pohon besar. Biasanya Wewe Gombel hanya akan mengembalikan anak yang diculiknya jika orang tua mereka menyesali perbuatan dan mulai memperhatikan anak-anak mereka dengan baik. Pak Darto mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Jangan membuat suara. Kita harus bijaksana menghadapi ini, katanya. Lalu dengan hati-hati, ia mendekati pohon besar yang ditumbuhi lumut dan akar-akar yang menonjol ke permukaan tanah. Di balik pepohonan, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Wajahnya keriput dan matanya kosong. Namun yang paling mengerikan adalah senyumnya yang lebar, memperlihatkan giginya yang runcing. Dia memegang tangan Rafi yang tampak lelah dan ketakutan. Anakku, Aisyah menangis, meraih tangan anaknya dari jauh. Aku minta maaf, aku tidak menjagamu dengan baik. Wewe Gombel tidak berbicara, hanya memandang Aisyah dengan tatapan tajam dan menyeringai. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, perlahan-lahan dia melepaskan tangan Rafi dan menghilang ke dalam kegelapan, lenyap bersama suara angin yang berdesir di pepohonan. Rafi segera berlari ke pelukan ibunya, menangis ketakutan. Warga desa pun segera membawa Aisyah dan Rafi pulang. Mereka tahu Wewe Gombel telah memperingatkan mereka bahwa anak-anak harus selalu dilindungi dan tidak diabaikan. Sejak malam itu,
Aisyah berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkan Rapi tanpa pengawasan. Kisah tentang malam mencekam itu pun tersebar ke seluruh desa, mengingatkan semua orang akan bahaya yang menunggu di dalam hutan larangan.